Selamat Hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus dicurahkan, gereja Tuhan bangkit, orang-orang percaya bangkit, penuaian terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Sungguh bersyukur kita kembali dapat bersukacita dalam ibadah, memuji Tuhan, terlebih lagi hari ini, hari yang istimewa. Kita patut merayakan, karena 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus dicurahkan, memenuhi setiap orang percaya, sehingga kebangkitan terjadi. Dan saya percaya ketika gereja Tuhan di masa kini dipenuhi oleh Roh Kudus, kebangkitan yang sama dapat terjadi. Penuaian nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan dan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau baik di dalam kehidupan kami. Berkati kami Bapa di pagi hari ini. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang buka hati kami, dan kami boleh mendengar seperti seorang murid dan juga melakukan seperti seorang hamba. Dan biarlah ya Bapa, firman Tuhan ini menumbuhkan iman kami, meneguhkan kami, mengajar kami untuk boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Hambamu menyampaikan seluruh jemaat Tuhan. Kami siap dan rindu mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai 12. Saya membacakan untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama mengikuti. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Roh Kudus dicurahkan, gereja Tuhan bangkit. Saudaraku, minggu yang lalu kita telah belajar 3 sikap murid-murid, 3 sikap orang percaya dalam menantikan janji Tuhan, menantikan dicurahkannya Roh Kudus dalam kehidupan mereka sebagai tubuh Kristus. Sikap yang pertama, kita telah belajar mendengar dan melakukan. Yang kedua, sehati dan sepikir. Yang ketiga, bergerak maju bersama, bekerja bagi Tuhan. Nah, tahukah kita Bapak Ibu Saudara, bahwa ketiga hal ini dapat terwujud oleh satu hal, ketaatan. Jadi 3 kebenaran yang akan kita belajar, merenungkan bersama-sama tentang kepenuhan Roh Kudus yang akan membawa kebangkitan bagi gereja Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus penuhi orang percaya kalau ada ketaatan. Roh Kudus penuhi orang percaya kalau ada ketaatan. Taat untuk mendengar dan melakukan. Taat untuk sehati dan sepikir. Taat untuk bekerja maju. Bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Dan dari kebenaran ini kita juga belajar satu hal penting. Bahwa sebelum
Roh Kudus itu dicurahkan, Yesus sedang mempersiapkan murid-murid. Yesus sedang membangun satu hal di dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu, yaitu dewasa di dalam ketaatan. Inilah yang Yesus rindukan. Inilah yang Yesus sedang persiapkan. Mengapa? Karena tanpa ketaatan tidak mungkin Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya. Mereka yang sudah percaya memang berdiam Roh Kudus di dalam hatinya. Tetapi Roh Kudus tidak akan memenuhi orang-orang percaya kalau tidak hidup dalam ketaatan. Roh Kudus tidak akan memenuhi gereja Tuhan kalau anggota jemaatnya tidak hidup dalam ketaatan. Roh Kudus tinggal diam, ya. Namun Roh Kudus tidak akan memenuhi gereja Tuhan, orang-orang percaya, jika tidak hidup dalam ketaatan. Dan ketaatan itu harus dikerjakan, harus dibangun. Dibangun bersama-sama, tidak memisahkan diri. Dan untuk membangun ketaatan itu harus ada kesatuan hati. Kesatuan hati antara satu anggota dengan yang lain. Kesatuan hati sebagai tubuh Kristus. Dan inilah yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka taat. Sekalipun di awal mereka masih memiliki motivasi yang tidak benar. Namun setelah Yesus naik terangkat ke surga, memberikan perintah kepada mereka, sebagaimana saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, kenaikan Kristus membawa mereka kepada satu pengertian bahwa Yesus datang bukan untuk perkara-perkara duniawi, tetapi dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, perkara-perkara mulia, perkara-perkara rohani. Dan sejak saat itulah, ketika mereka menerima firman Tuhan, menerima perintah Tuhan, mereka berupaya untuk membangun ketaatan. Mereka mendengar dan melakukan, mereka sehati dan sepikir, mereka bergerak bersama bekerja bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini sangat penting. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Alkitab tidak berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Ketika hari Pentakosta, sebagian orang percaya berkumpul di satu tempat. Atau pula Alkitab tidak berkata ketika hari Pentakosta, sebagian orang percaya berkumpul di beberapa tempat. Dengan terang benderang Alkitab berkata, ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan di dalam ayat yang kedua kita membaca, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mereka berdiam, duduk, berdoa, menantikan Roh Kudus dicurahkan di dalam satu rumah. Mereka tidak terpisah, tidak ada yang di luar. Semuanya ada di dalam, berkumpul di satu tempat. Mereka sedang membangun ketaatan. Dan inilah yang Yesus rindukan. Dan lihat apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu Saudara. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh orang percaya. Dan di dalam ayat yang keempat kita melihat penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Tapi ingat, bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Bukan yang lain Bapak Ibu Saudara. Roh itulah yang memberikan kepada mereka. Dan itu terjadi setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus oleh karena adanya ketaatan.
yang dibangun dengan kesatuan hati. Tidak ada satu di antara mereka yang terpisah. Mereka bersama-sama taat, mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Mereka duduk diam di satu rumah, menanti kedatangan Roh Kudus, menanti pencurahan Roh Kudus. Dan apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ayat 11 mengatakan, ayat 14 mengatakan, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Nah, ini kita juga perlu cermati Bapak Ibu Saudara. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Tidak hanya Petrus yang berdiri, tetapi bersama-sama dengan Petrus 11 murid yang lain, mereka bangkit bersama-sama. Dan sebagaimana yang kita sudah ketahui, Alkitab katakan, setelah Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang, laki-laki saja, yang menerima perkataan itu dan memberi dirinya dibaptiskan. Bagaimana itu semuanya terjadi? Apakah semata-mata oleh karena kuasa Roh Kudus? Apakah itu semuanya terjadi hanya karena semata-mata oleh kuasa Roh Kudus? Tidak, tetapi diawali oleh adanya ketaatan. Diawali oleh adanya ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Ketaatan yang menolong mereka untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Syarat mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sehingga mereka bangkit. Petrus bangkit bersama dengan 11 murid yang lain. Dan bangkit untuk menyampaikan kebenaran. Menyampaikan Injil keselamatan. Dan oleh Injil itulah ada 3.000 orang percaya yang kemudian memberi dirinya dibaptiskan. Ketaatan yang dikerjakan bersama-sama oleh semua orang percaya, maka Roh Kudus akan memenuhi mereka. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada ketaatan, maka Roh Kudus tidak akan bekerja memenuhi orang-orang percaya. Seorang ahli yang membuat mobil perlu memastikan bahwa bodi mobil itu terpasang dengan baik, tidak terpisah-pisah sebelum mesin dinyalakan. Ia perlu memastikan keempat rodanya sudah terpasang dengan baik. Bagian-bagian yang lain sudah terpasang dengan baik. Sudah menyatu sebagai satu tubuh. Apa yang terjadi kalau mobil itu dinyalakan, tetapi rodanya masih ada yang belum terpasang, belum menyatu dengan tubuhnya? Maka akan terjadi kecelakaan. Dan itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Demikianlah juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita rindu gereja Tuhan hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, mari kita bersama-sama membangun kesatuan hati. Mari kita hidup di dalam ketaatan, karena Yesus mau kita terus mengupayakan hal ini sebagai tubuhnya. Karena tiada kepenuhan Roh Kudus tanpa ketaatan. Kalau gereja Tuhan ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, mengalami kebangkitan, mari bersama-sama mengerjakan ketaatan. Mari bersama-sama membangun ketaatan. Dan kita upayakan itu, kita bangun itu, kita kerjakan itu dengan kesatuan hati. Kerinduan gereja bangkit mengalami penuaian, sehingga melalui gereja Tuhan namanya dipermuliakan. Inilah kerinduan Tuhan Yesus yang juga menjadi kerinduan kita. Perlu kebersamaan, kesatuan hati untuk mengupayakan ketaatan. Dengan terbangunnya ketaatan, percayalah, kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita tidak perlu menunggu Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus sudah ada di dalam hati setiap orang percaya.
Tetapi kita perlu kepenuhan Roh Kudus agar gereja Tuhan bangkit, agar gereja Tuhan mengalami penuaian. Dan itu dapat terwujud hanya dengan satu hal, ketaatan yang dikerjakan dengan kesatuan hati. Haleluya.